Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai controlling access to files. Nah, lalu di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada basic Linux permission, yang kedua ada user group order, yang ketiga ada chain ownership, yang keempat ada chain permission, yang kelima ada execute permission, yang keenam ada review chmod, yang ketujuh ada chmod dengan number, yang kedelapan ada chown pada directory part 1, yang kesembilan ada chmod pada directory part 2. Nah, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu basic Linux permission. Nah, jadi ketika kalian memiliki permission read apa, write apa, execute apa, di sini saya memiliki 3 file. Yang pertama ada text.txt, yang kedua ada linux.txt, dan yang ketiga ada show.txt. Nah, saya akan menggunakan ls-l untuk melihat detail dari setiap directory dan juga file ini. Nah, di sini misalkan file maka dia pasti depannya tidak ada D ya teman-teman, seperti ini. Nah, sedangkan kalau directory pasti depannya ada D, yaitu directory. Lalu apa maksud dari R, W, dan X ini? Nah, R ini artinya adalah read, yang berarti kita bisa melakukan read pada directory ini. Nah, kalau W itu adalah write, dan kalau X itu adalah execute. Nah, lalu apa maksud dari read, write, dan execute? Jadi, ketika kalian memiliki akses read, itu berarti kalian bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses read pada suatu directory, berarti kalian bisa list directory tersebut atau melihat isi dari directory atau ls. ls seperti ini. Lalu jika kalian memiliki akses write pada file, berarti kalian bisa memodifikasi file tersebut, bisa mengubah atau menambahkan isi dari file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses write pada directory, itu berarti bisa melakukan penambahan directory atau mendelete suatu directory. Nah, jika kalian memiliki akses execute atau permission execute, maka kalian bisa merunning sebuah file dan bisa cd ke directory atau masuk ke dalam directory. Nah, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu user group order. Kita coba melihat detail dari setiap file atau directory dengan ls-l. Nah, jadi di sini terdapat abjad-abjad atau huruf seperti drwx, r-x, r-x. Juga ini terdapat nama di sini, dan juga ini terdapat directory dan juga file Linux. Jadi di setiap directory dan juga file itu terdapat detail seperti ini ya teman-teman. Saya akan menjelaskan detailnya. Jadi di sini contoh desktop. Nah, nama yang ini maksudnya adalah user. Jadi directory ini milik user Nadia. Lalu yang ini adalah group. Jadi directory desktop ini milik grup Nadia. Jadi siapa saja yang ada pada grup Nadia ini akan mendapatkan permission yang sama. Jadi semisal ada user baru, contoh user tax 2 atau user tax 3. Jadi dia masuk ke dalam grup Nadia, maka dia akan mendapatkan permission yang sama grup Nadia ini. Itu juga file yang ini. Dia milik user ini dan milik grup ini. Lalu maksud dari huruf-huruf yang ada di depan ini adalah, jadi ini yang paling awal ini abaikan saja yang D atau strip ini. Kalau D itu berarti directory ya teman-teman. Nah, kalau strip itu berarti file biasa. Lalu di sini terdapat 3 bagian, di mana pada bagian awal adalah rwx, lalu pada bagian kedua adalah r-x,
Dan juga pada bagian ketiga adalah R-X juga. Nah, jadi maksudnya itu adalah untuk bagian pertama, RWX ini adalah menandakan bahwa permission untuk user. Nah, RWX ini adalah read, write, dan execute. Berarti user dari direktori ini dia bisa mendapatkan akses read, write, dan juga execute. Dan usernya adalah ini, user Nadia. Lalu pada bagian kedua yaitu R-X, yang mana itu melambangkan bahwa permission untuk grup. Jadi grup pada direktori ini contoh dokumen. Grup pada direktori dokumen dia hanya akan mendapatkan permission read dan juga execute. Jadi tidak mendapatkan permission untuk write, karena write di sini strip ya tidak ada. Nah, grupnya direktori dokumen itu adalah Nadia. Jadi user apa saja yang masuk ke dalam grup Nadia itu dia akan mendapatkan akses untuk read dan juga execute. Nah, lalu terdapat bagian ketiga yaitu R-X juga. Nah, dia merupakan permission untuk other. Jadi R-X ini merupakan permission untuk other. Other adalah user yang dia bukan user Nadia, bukan juga user di dalam grup. Jadi siapa saja dia tidak termasuk ke dalam grup Nadia dan juga bukan termasuk ke dalam user Nadia. Nah, maka siapa saja dia akan mendapatkan permission R-X atau permission pada bagian ketiga ini. Nah, permission ini semua itu bisa kita ubah. Misal, user hanya bisa melakukan apa, lalu grup hanya bisa mendapatkan permission apa, begitu juga dengan other. Nah, langsung saja kita menuju materi yang ketiga yaitu change ownership. Nah, kita akan coba untuk mengganti kepemilikan pada suatu file. Nah, di sini hanya memiliki dua file yaitu show.txt dan text.txt. Yang mana jika saya lihat detailnya, maka kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah user Nadia atau user yang sekarang sedang saya gunakan. Nah, saya akan membuat file baru dengan nama ownership.txt. Lalu kita coba ls-l. Nah, maka file tersebut masih milik user saya ya teman-teman. Nah, saya akan membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file ini itu sudah bukan miliknya Nadia lagi. Kita akan membuat user baru. Nah, untuk membuat user baru itu, kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam root. Lalu ketikkan perintah sudo add user new owner. Nah, ini itu merupakan penamaan ya teman-teman. Jadi bebas untuk nama usernya, lalu enter. Nah, ini kita masukkan new passwordnya. Lalu ketikkan lagi. Nah, lalu di sini saya skip saja. Ini optional. Lalu jika sudah, kita ketik Y atau yes ya teman-teman. Kita enter. Nah, sekarang user dengan nama new owner ini sudah terbuat. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam directory home. Lalu saya ls. Nah, maka akan terdapat user baru yaitu new owner. Nah, jika kalian ingin melihatnya, kalian harus masuk ke dalam root terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam directory home ya teman-teman. Yang mana directory home pasti akan menampilkan seluruh user yang ada. Nah, sekarang saya akan masuk dulu ke user Nadia lagi. Nah, lalu saya ls-l. Nah, kita akan membuat file dengan nama ownership
dia kepemilikannya berubah menjadi user dengan nama new owner. Nah, caranya adalah kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam user new owner dengan perintah show new owner. Lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita ls saja. Nah, di sini jika kita lihat user ownership itu hanya bisa di-read dan write oleh user Nadia. Dan dia hanya bisa di-read saja oleh grup Nadia. Dan bisa di-read saja oleh other atau grup yang bukan grup Nadia atau user yang bukan user Nadia. Dan di sini kita lihat terlebih dahulu pada home directory. Lalu kita ls min l. Oke, kita lihat bahwasanya user new owner ini berada di grup new owner dan dia juga merupakan user new owner. Berarti dia itu other untuk mengakses file ownership. Jika kita masuk lagi ke Nadia, lalu kita coba ls. Nah, jadi untuk akses kita itu hanya read. Jadi kita tidak bisa mewrite atau mengeksekusi ya teman-teman. Di sini saya akan coba terlebih dahulu untuk nano ownership.txt. Nah, maka tulisannya adalah unreadable, atau kita tidak bisa melakukan writing di sini. Nah, saya coba ketikkan, coba 1, lalu coba 2, lalu saya ctrl plus x, lalu saya y, lalu saya enter. Nah, maka permission denied ya teman-teman. Lalu ini saya exit saja, lalu saya no. Nah, kita akan coba membuat file dengan nama ownership.txt ini berubah hak kepemilikannya menjadi new owner. Kita masuk terlebih dahulu ke user Nadia atau user kalian. Lalu kita coba ls. Nah, caranya adalah kalian harus menggunakan perintah chown atau change ownership menjadi new owner ke user new owner dan grup new owner, dan filenya adalah ownership.txt. Maksudnya adalah kita ingin mengganti hak kepemilikan atau change owner pada file ownership.txt. Nah, change owner ke user new owner dan grupnya ke grup new owner. Kita enter. Nah, di sini terdapat error yaitu operation not permit, atau kita tidak diperbolehkan untuk melakukan konfigurasi ini karena memang untuk mengganti ownership itu tidak bisa dilakukan di user biasa. Maka kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Lalu diulangi lagi perintahnya yaitu chown new owner lalu kita enter. Nah, sekarang kita lihat pada filenya ls-l. Kita enter. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Jadi untuk ownership.txt, dia user kepemilikannya sudah new owner dan grupnya sudah new owner juga. Lalu kita coba masuk ke user new owner. Nah, di sini yang tadinya kita tidak bisa mengedit filenya, sekarang kita coba lagi nano ownership.txt. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ketikkan, coba 1, lalu coba 2. Lalu saya coba save.
Yes, enter. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba ls min l. Nah, kita lihat bahwasanya hanya kepemilikan atau user new owner saja yang bisa melakukan perubahan ya teman-teman. Nah, misal dia melakukan perubahan, itu dia hanya user saja. Ini return right, itu hanya new owner saja. Dan untuk grup, dia itu hanya bisa read saja. Jadi siapa saja yang ada di grup new owner, dia hanya bisa melakukan read, dan siapa saja yang other, itu dia hanya bisa melakukan read. Nah, kita akan coba masuk ke Nadia lagi. Lalu kita coba untuk menano ownership.txt. Nah, ini dia pasti tidak bisa ya teman-teman, unreadable. Dia tidak mendapatkan akses. Saya coba buat perubahan. Lalu saya X, Y, enter. Nah, maka permission denied. Saya exit lagi. No. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu change permission. Nah, kita coba ls min l. Nah, sebelumnya kita sudah membuat ownership.txt ini menjadi milik user new owner, yang mana dia permissionnya baru rw strip, r strip strip, dan r strip strip. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengubah permissionnya. Kita akan membuat file baru dengan nama permission.txt. Kita enter, lalu saya ls min l. Nah, permission.txt itu milik Nadia dan grup Nadia juga. Dan user Nadia ini dia hanya bisa melakukan read dan write, jadi tidak bisa melakukan execute. Nah, dan grup user yang berada di grup Nadia dia hanya bisa melakukan read dan tidak bisa melakukan write. Dan other atau siapapun dia juga hanya bisa melakukan read. Nah, sekarang kita akan coba membuat permission.txt ini di bagian grup bisa melakukan write. Jadi siapa saja yang berada di grup Nadia bisa melakukan write. Nah, caranya adalah ketikkan chmod k plus w dan filenya apa. Yang mana maksudnya adalah kita mengganti permission pada grup, yang mana pada bagian grup itu ditambahkan permission write. Jadi kita menambahkan permission write pada bagian grup ini. Kita enter. Lalu kita coba ls min l. Enter. Nah, dia sudah berubah menjadi rw strip ya teman-teman. Jadi siapa saja yang berada di grup Nadia dia bisa melakukan write. Nah, di sini saya user new owner, dia masuknya ke dalam grup Nadia. Nah, di sini saya user new owner itu dia masuknya ke dalam grup Nadia. Nah, sehingga user new owner itu dia bisa mengakses permission.txt ini. Nah, kita masuk dulu ke dalam root. Lalu masuk ke dalam home directory. Dan di sini saya akan menambahkan atau memasukkan user new owner ini ke dalam grup Nadia. Nah, sehingga dia nantinya bisa mengakses permission.txt. Jadi perintahnya adalah sudo user mod min a key besar, lalu grupnya apa, dan user yang ingin dimasukkan ke dalam grupnya itu apa. Nah, berarti kita membuat new owner ini masuk ke dalam grup Nadia. Nah, sekarang new owner sudah masuk ke dalam grup Nadia sehingga dia bisa mengakses file permission.txt. Nah, sekarang kita masuk ke dalam new owner. Lalu kita masuk ke dalam Nadia.
Nah, sekarang saya coba ls. Nah, sekarang saya akan coba untuk nano permission.txt. Kita enter. Nah, ini bisa ya teman-teman. Lalu kita coba tulis sesuatu. 1, 2, 3. Lalu saya Ctrl X, Y, enter. Oke. Berarti sekarang kita bisa mendapatkan akses write. Nah, bagaimana jika akses write-nya saya hilangkan? Nah, di sini saya akan masuk ke dalam Nadia terlebih dahulu. Lalu saya ls. Nah, saya akan coba untuk menghilangkan write ini pada permission.txt. Jadi, user yang berada di grup Nadia, dia tidak akan mendapatkan akses untuk write. Jadi, perintahnya adalah chmod group strip write, lalu filenya permission.txt. Nah, jadi maksudnya adalah kita menghilangkan permission write pada grup di permission.txt. Lalu kita enter. Lalu kita lihat dengan ls -l, maka di permission sudah tidak ada write pada bagian grup ya teman-teman. Hanya ada akses read saja. Nah, sekarang kita akan tes pada user new owner. Nah, lalu kita coba nano permission.txt. Nah, dan ini unreadable ya teman-teman. Sekarang kita tidak bisa mengubah apapun karena new owner ini berada pada grup Nadia. Sedangkan pada grup Nadia itu tidak diizinkan membuat write pada file permission. Nah, ini saya coba tulis sesuatu. Lalu kita coba Ctrl X, Y, enter. Nah, ini permission denied ya teman-teman. Oke, saya Ctrl X lagi, lalu saya pilih no atau N. Karena kita lihat di sini pada permission.txt pada bagian grup itu dia tidak diizinkan untuk mau-write, sedangkan new owner ini dia berada pada grup ya teman-teman. Nah, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu execute permission. Nah, jadi permission execute itu jika kita gunakan pada file berarti kita bisa merunning file tersebut. Dan jika execute permission pada directory berarti kita bisa cd dalam directory tersebut. Nah, jadi misal ada user yang mendapatkan permission execute, dia bisa melakukan running ke file dan dia juga bisa melakukan cd ke dalam directory. Nah, di sini saya memiliki user Nadia dan juga new owner. Nah, dan pada defaultnya seluruh user itu dia tidak akan bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user Nadia ini. Di sini saya akan masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Lalu saya coba masuk ke dalam Nadia. Nah, maka permission denied ya teman-teman. Karena pada bagian other ataupun grup itu kita tidak diberikan permission execute sehingga kita tidak bisa masuk ataupun cd. Nah, caranya agar kita bisa masuk atau usernya bisa masuk ke dalam directory Nadia ini, maka kita masuk terlebih dahulu ke dalam root. Nah, kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute. Nah, kita juga akan menambahkan permission write dengan chmod g plus x Nadia slash. Nah, jadi kita akan menambahkan permission execute pada bagian grup di user Nadia.
Nah, sekarang kita juga akan menambahkan bagian other ataupun siapapun akan mendapatkan permission execute pada user Nadia ini. Nah, sekarang kita juga akan menambahkan write pada siapa saja atau other. Kita juga akan menambahkan permission write pada group. Nah, ini kita lihat lagi ls min l. Nah, oke, maka user bisa melakukan read, write, execute, group bisa melakukan read, write, dan execute, dan juga other bisa melakukan read, write, dan juga execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new owner itu kita tidak bisa masuk karena tidak mendapatkan permission execute, maka sekarang pastinya sudah bisa ya teman-teman. Nah, ini bisa kalau misalkan kalian memiliki permission execute pada suatu directory. Nah, lalu bagaimana jika memiliki permission execute pada suatu file? Nah, di sini saya hilangkan terlebih dahulu permission execute pada other dan juga group. Nah, di sini saya ke home directory terlebih dahulu. Lalu masukkan perintah chmod group strip x, lalu usernya Nadia, dan juga chmod other min x, lalu usernya Nadia. Nah, berarti siapa saja dan juga user mana saja yang berada di grup Nadia, dia tidak akan mendapatkan permission execute. Kita coba ls min l. Nah, maka dia tidak memiliki permission execute, hanya rw strip dan rw strip juga ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam user Nadia. Karena hanya user Nadia saja yang hanya bisa melakukan write execute. Oke, saya masuk. Nah, jadi kalau misalkan execute pada file itu, kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis shell dengan akhiran .sh. Jadi kita bisa merunning file dengan txt seperti ini, namun kita hanya bisa melakukan running pada file yang berbentuk sh atau shell. Nah, di sini saya akan mencoba membuat file bernama c.sh. Nah, di sini saya akan membuat script pada file c.sh. Kita nano c.sh. Nah, oke, di sini saya akan membuat perintahnya adalah echo tanda petik 2, lalu hello world, lalu tanda petik 2 lagi. Sekarang saya save. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Lalu untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh ini, yaitu dengan perintah titik slash lalu filenya c.sh, enter. Nah, ini permission denied ya teman-teman, karena saya tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah directory. Lalu bagaimana jika saya menggunakan user Nadia yang dia bisa mendapatkan permission untuk execute sebuah file? Nah, saya akan masuk ke Nadia. Nah, saya akan coba untuk mengeksekusi file ini dengan perintah c.sh. Enter. Nah, ini juga masih denied. Kita coba ls min l.
Nah, ternyata saya belum mendapatkan permission execute ya teman-teman. Jadi user, group, ataupun other dia tidak bisa melakukan execute pada file c.sh. Maka saya akan masuk terlebih dahulu pada root untuk memberikan permissionnya. Nah, lalu saya chmod u plus x c.sh. Jadi saya berikan permission execute pada user Nadia di file c.sh. Oke, saya masuk lagi ke Nadia. Nah, saya akan coba eksekusi. Nah, maka berhasil ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang ke-6, yaitu review chmod. Nah, sekarang kita akan mereview perintah atau komen chmod yang kita gunakan pada materi sebelumnya. Nah, yang mana perintah chmod ini digunakan untuk merubah permission. Jadi, contoh di sini saya ls min l. Dengan perintah chmod ini, kita bisa merubah permission ya teman-teman. Dan di materi sebelumnya itu kita sempat menggunakan definisi user atau group atau other. Nah, kalau misalkan perintah chmod-nya adalah u plus r, itu berarti kita menambahkan permission read pada user. Nah, kalau misalkan permissionnya u plus w atau misalkan x, itu berarti menambahkan permission execute pada user. Nah, kalau misalkan user itu dia pada bagian awal seperti ini, jadi di directory desktop itu user sudah bisa melakukan read, write, dan juga execute. Dan di directory desktop itu pada bagian group, pada bagian yang kedua, siapa saja yang berada di grup Nadia, itu dia hanya bisa melakukan read dan execute. Karena write-nya sendiri dia strip ya teman-teman. Nah, dan pada directory desktop juga siapapun yang bukan user Nadia, siapapun yang bukan pada grup Nadia, dia bisa melakukan read dan execute juga. Dia tidak bisa melakukan write juga ya teman-teman. Kalau misalkan O itu other. Kalau misalkan G itu group ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ingin mengurangi atau menghilangkan permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan minus, misal chmod g minus x di directory dokumen. Nah, berarti kita itu menghilangkan permission execute pada bagian grup, karena di sini di directory dokumen sendiri untuk grup itu memiliki execute, dan untuk menghilangkannya itu bisa g minus x ya teman-teman. Jadi kalau r itu read, kalau w itu write, dan kalau x itu execute. Dan kalau D, lambang D yang paling depan ini, itu menandakan bahwa dia adalah directory. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu chmod dengan number. Nah, sekarang kita akan menggunakan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Nah, definisinya itu adalah, jadi kalau memberikan permission execute, itu berarti angkanya itu adalah 1 ya teman-teman. Kalau ingin memberikan write, maka angkanya adalah 2. Dan kalau memberikan permission read, itu angkanya adalah 4. Nah, contoh di sini saya akan membuat file dengan nama number permission.
.txt. Lalu saya ls min l. Nah, kita lihat di sini number permission.txt itu user hanya mendapatkan akses read saja. User hanya mendapatkan akses read dan write saja. Untuk group dia hanya mendapatkan akses read saja, dan untuk other dia juga hanya mendapatkan akses untuk read. Nah, di sini kita akan membuat user dia mendapatkan full akses read, write, dan juga execute. Dan untuk group dia hanya read dan juga execute. Dan untuk other dia akan mendapatkan read dan juga write. Jadi harusnya rwx, rx, dan rw. Maka perintahnya adalah chmod 756 dan nama filenya number permission.txt. Nah, maksud dari angka ini adalah untuk angka pertama ini mendefinisikan permission untuk user. Untuk angka yang kedua itu permission untuk group, dan sedangkan untuk angka yang ketiga itu permission untuk other. Nah, di sini saya tulis 7 itu karena saya ingin memberikan full access pada number permission.txt. Saya menambahkan atau mengkalkulasikan seluruh angka dari perintah ini atau permission ini karena execute 1, lalu write 2, dan read 4. Jika dijumlahkan dia menjadi 7. Nah, jadi ketika kita memberikan number 7 pada suatu file, maka dia akan memberikan full access, execute, write, dan juga read. Lalu ini yang kedua adalah group. Saya tulis 5 pada group karena saya ingin memberikan permission, execute, dan read saja. Karena jika kita jumlahkan angka dari execute 1 dan juga read 4, itu maka dijumlahkan adalah 5. Lalu ini yang ketiga ada other. Saya tulis 6 karena saya akan memberikan permission read dan write saja. Jadi read ini adalah 4 dan write adalah 2. Maka jika dijumlahkan menjadi 6, ya teman-teman. Kita enter. Nah, maka nanti pastinya number permission.txt dia akan menjadi rwx, rx, dan rw. Saya akan coba ls min l. Dan benar ya teman-teman. Ini sudah menjadi rwx, rx, rw. Jika kita ingin menghilangkan rwx ini pada user, sehingga user hanya bisa melakukan rw saja, maka kita bisa merubah angkanya menggunakan perintah yang tadi. Namun kita ubah angka yang paling depan yang bagian user. Jika kita ingin memberikan rw saja, maka kita bisa jumlahkan angka read dan juga write. Read 4 dan write 2. Kita jumlahkan menjadi 6. Jadi 656. Kita coba ls min l. Nah, ini sudah berubah number permissionnya hanya read dan write saja. Oke, kita langsung saja menuju ke materi yang ke-8, yaitu chown pada direktori part 1. Nah, sebelumnya kita menggunakan chown untuk mengubah hak kepemilikan atau ownership pada suatu file. Nah, sekarang kita coba untuk mengubah kepemilikannya pada direktori. Saya akan mencoba membuat suatu direktori, yaitu bernama dir1. Ini sudah saya buat ya teman-teman. Maka jika saya ls dir1 tidak akan ada apa-apa, maka saya akan masuk ke dalam cd dir1, lalu membuat direktori baru dengan mkdir dir2. Nah, lalu saya akan membuat dir3 di dalam dir2 dengan perintah mkdir
dir 2 slash dir 3. Nah, maka jika saya ls dir 2, maka akan muncul dir 3. Nah, saya masuk ke direktori awal lagi. Dan kalau saya ls min l, maka hak kepemilikan dir 1 itu adalah milik Nadia. Maka hak kepemilikan direktori 1 itu adalah milik user saya yang saya gunakan ini. Nah, kita akan membuat hak kepemilikan itu menjadi milik user new owner yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Saya masuk ke root terlebih dahulu. Lalu jika saya masuk ke home directory, ketika saya ls, itu maka terdapat user new owner. User ini milik Nadia. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada user Nadia. Dan kita akan menggantikan kepemilikannya menjadi new owner dengan perintah chown new owner untuk usernya, lalu untuk grupnya new owner. Juga pada direktori dir 1. Nah, lalu kita ls min l. Nah, ini pasti kepemilikannya sudah berubah ke user new owner dan grup new owner ya teman-teman. Karena untuk perintahnya sendiri adalah perintah mengubah kepemilikan atau ownership dari direktori 1 ke user new owner dan grup new owner. Kita coba masuk ke dir 1. Lalu kita ls min l. Nah, ini terdapat dir 2 yang mana user dan juga grupnya dia masih milik Nadia, bukan new owner. Nah, kita bisa merubahnya lagi seperti tadi, namun terdapat cara yang lebih mudah atau cepat sehingga jika direktori berubah kepemilikannya, maka isi dari direktori tersebut akan langsung ikut berubah. Nah, ini saya akan ubah lagi kepemilikannya yang awalnya new owner seperti ini. Saya akan ubah kembali menjadi Nadia seperti ini. Nadia. Nah, lalu kita ls min l. Nah, ini dia sudah kembali menjadi milik Nadia ya teman-teman. Cara untuk merubah sehingga isi dalam direktori 1 itu berubah hak kepemilikannya atau ownership-nya, itu kita bisa menggunakan chown min r besar. Lalu tulis usernya yang ingin diubah atau kepemilikan barunya adalah user apa. Lalu filenya, enter, kita lihat. Nah, ini sudah berubah menjadi new owner. Lalu kita cd dir 1. Nah, lalu kita ls min l. Nah, dia akan menjadi milik new owner ya teman-teman. Lalu kita cd dir 2. Lalu kita ls. Nah, ini ada dir 3. Lalu kita ls min l. Nah, maka kepemilikannya menjadi new owner juga ya teman-teman. Jadi tadi perintahnya seperti ini, yang mana min r ini melambangkan rekursif. Jadi keseluruhan dalam direktori akan ikut berubah. Nah, sekarang langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu chmod
pada direktori part 2. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah direktori pada permissionnya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat direktori dengan perintah mkdir dengan nama chmod_test. Nah, kita ls. Nah, maka chmod_test sudah terbuat ya teman-teman. Nah, kita ls-l. Nah, maka chmod_test dia kepemilikannya user Nadia dan grupnya juga. Nah, kita akan coba untuk menghilangkan permission execute pada user. Jadi kita akan menambahkan permission write pada grup, begitu juga dengan yang ada di other. Jadi ini melatih kita dalam mengkonfigurasi permission pada suatu direktori ataupun file. Jadi perintahnya seperti biasa, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita akan mengubah suatu permission. Jadi perintahnya chmod. Lalu saya ingin menghilangkan permission execute pada chmod_test ini pada bagian user. Jadi user tidak akan bisa melakukan execute pada file chmod_test. Pada bagian user dihilangkan execute pada direktori chmod_test. Lalu saya ingin menambahkan write pada grup sehingga grupnya nanti bisa melakukan write g+w chmod_test. Enter. Begitu juga dengan other. Nah, jadi siapapun bisa melakukan write pada direktori chmod ini. Lalu kita ls-l. Maka dia akan langsung berubah ya teman-teman. Ini sudah berubah. User tidak akan bisa melakukan execute, lalu grup bisa melakukan read, write, dan execute. Begitu juga dengan other, dia bisa melakukan keseluruhan yaitu read, write, dan execute. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.